Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ada sebuah pertanyaan yang membuat saya termenung-menung. Kalau kita jujur, ada dua negara yang merupakan negara para keturunan Nabi. Satu negara Yaman, yang kedua negara Israel. Ini dua negara yang diisi oleh para keturunan Nabi. Yaman diisi oleh para keturunan Nabi Muhammad, sementara Israel ini diisi oleh keturunan Nabi Israel, Nabi Daud. Pada kenyataannya, di alam realita kita bisa melihat fakta. Dari dua negara ini, manakah yang paling maju, yang paling hebat, yang paling subur, yang paling makmur? Apakah negara Israel yang merupakan keturunan Nabi Daud? Atau negara Yaman yang notabene keturunan Nabi Muhammad? Atau disebut negara para habaib. Dan ternyata negara Israel itu jauh lebih maju, jauh lebih hebat, jauh lebih superpower. Mungkin bisa disebut sebagai negara yang kaya, negara yang maju, negara kecil tapi punya kekuatan superpower, menguasai dunia. Negaranya kecil tetapi powernya besar. Ini negara Israel. Tapi negara Yaman, yang notabene merupakan keturunan Nabi, saat ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Bayangkan bro, bayangkan. Negara para habaib ini, negara para keturunan Nabi ini, negara para sayyid, sayyidah, syarif, syarifah, habib, habibah, ternyata merupakan negara termiskin dunia. Mungkin bisa dikatakan negara terhancur di dunia. Apa yang menyebabkan negara Israel bisa menjadi negara yang hebat, maju, sementara negara Yaman, negara yang hancur dan termiskin di dunia? Kalau bagi saya bro, sebagai ilmuwan gampang saja. Yang membedakan manusia dengan binatang itu terletak di otaknya. Terletak di otaknya. Kalau otaknya berjalan, berputar, bisa berpikir, mau ngomong dipikir dulu, mau bertindak dipikir dulu, maka akan menimbulkan sesuatu yang bermanfaat, yang disebut dengan kehebatan. Jadi manusia kalau otaknya dipakai, berputar, mikir, manusia ini akan mendapatkan kehebatan. Binatang punya otak, tapi otak binatang nggak berfungsi. Makanya binatang dari zaman nenek moyang sampai sekarang gitu-gitu aja, nggak maju-maju. Nah, negara Israel adalah negara yang penduduknya itu menjadikan otak ini sebagai sumber daya negara, kekayaan negara. Otaknya ini emas, sehingga bisa menemukan sesuatu, menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat, tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi umat manusia. Otaknya dipakai. Otaknya emas bro. Sementara orang Yaman itu otaknya gak dipakai. Mereka beragama tetapi otaknya gak dipakai. Ya akhirnya kehidupannya kayak binatang. Bukannya semakin maju, malah semakin hancur. Kalau manusia otaknya tidak dipakai, kata Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka akan timbul kerusakan dan pertumpahan darah. Ini takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau manusia otaknya sudah dipakai, udah pasti akan timbul kerusakan. Tidak hanya kerusakan hatinya, pikirannya, lisannya, perbuatannya,
tetapi akan menghancurkan negaranya. Dan manusia ini akan saling berperang, egonya tinggi. Nah, orang-orang Yaman ini yang membuat negaranya hancur ini karena egonya tinggi. Otak gak dipakai, egonya tinggi, tersinggung sedikit, angkat senjata, akhirnya timbul peperangan yang berkepanjangan, yang membuat negaranya hancur dan jutaan rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Nah, negara Yaman ini negaranya Anies Baswedan. Jadi karakter orang Yaman kayak gitu. Otaknya gak dipakai, emosinya tinggi. Anies Baswedan coba lihat. Otak pintar sih pinter bro. Jebolan Amerika gitu ya. Jebolan universitas ternama, tapi otaknya gak dipakai. Emosinya yang gede, ambisinya yang gede. Yang pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah jabatan gubernur DKI Jakarta. Coba lihat kelakuan Habib Rizik, persis. Bahar Smith, seperti itulah orang Yaman. Karakter dasarnya kayak gitu. Orang-orang seperti Anies Baswedan, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan orang-orang Yaman yang radikal di Indonesia itu. Orang-orang seperti inilah yang menghancurkan negara Yaman. Otaknya gak dipakai, nafsunya gede, akhirnya radikal, merusak, doyan pertumpahan darah. Negaranya Anies Baswedan hancur lebur bro. Terlibat perang saudara yang tidak berhenti. Kemiskinan di mana-mana, malah tercatat sebagai negara termiskin. Nah, sekarang saya mau tanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Karakter orang-orang Yaman yang radikal, yang bisa kita lihat di Pilkada DKI, yang sudah membuat negara mereka hancur karena orang-orang seperti itu. Relakah kita dipimpin oleh orang Yaman yang kelakuannya Anda tahu sendiri, otaknya gak dipakai, ambisinya gede, yang tentu saja bisa menghancurkan negara Indonesia yang kita cintai ini, yang nanti ujung-ujungnya akan seperti Yaman loh. Jadi jangan silau dengan istilah keturunan Nabi. Kalau brengsek jangan diikuti. Jangan silau dengan keturunan Arab. Kalau jahat jangan diikuti. Jangan dipilih. Carilah yang produk Indonesia. Karena Indonesia terkenal dengan kesantunannya, dengan gotong royongnya, dengan saling asah, saling asih, saling asuhnya. Ini bukan sara. Karena kata Soekarno, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Orang-orang Yaman yang kaya Anies Baswedan, Bahar Smith, Rizik Syihab, orang-orang seperti itu yang sudah menghancurkan Yaman. Kesukaannya gitu, bikin ribut, demo berjilid-jilid, menggalang massa, memberontak kepada pemerintah, ujung-ujungnya perang. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ayo rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, mari kita jadi orang-orang yang waras. Jangan pilih orang-orang yang tidak waras, yang sudah menghancurkan negara Yaman, karena kelakuannya sama kayak gitu. Kalau Yaman hancur oleh orang-orang yang tidak waras, maka kita pun akan hancur oleh orang-orang Yaman yang tidak waras. Cintai Indonesia, cintai produk Indonesia, pilih pemimpin yang benar-benar asli orang Indonesia. Jangan orang Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.